أمة الإسلام الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. في رواية الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. Rawahu Muslim. Amma ba'du, para jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur kita pada pagi hari ini masih diberikan nafas, masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur kita untuk mengingatnya, untuk bersimpuh sujud kepadanya, untuk melaksanakan kewajiban kita, penyembahan kita kepada Rabb kita, yakni Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kitab Risalah Al-Qusyairiyah yang ditulis oleh Abdul Qasim, Imam Abdul Qasim Abdul Rahman Ibnu Hawazin Al-Qusyairiyah, wafat di awal abad kelima kurang lebih. Di sana diceritakan tentang orang yang soleh. Soleh berarti baik, baik perkataannya, baik tingkah lakunya, baik cakapnya, dan baik kepada sesamanya. Akan tetapi di sana ketika dia sudah meninggal, ternyata hisabnya yang paling lama. Hisabnya dia yang paling lama di antara yang lain. Maka ditelusurilah di catatannya, perbuatan buruknya tidak ada, karena memang dia baik, karena dia soleh. Dicari lagi apakah dia pernah berbuat kezaliman kepada orang lain, ternyata tidak ada. Apakah dia pernah menyakiti orang lain, ternyata tidak, karena memang santun. Dan ternyata ketika dia cari lagi di buku catatannya, ada sebuah peristiwa. Pada waktu malam dia diundang oleh seseorang untuk kenduri atau undangan. Nah, ketika di undangan normalnya biasanya kita dihidangkan dengan hidangan oleh tuan rumah. Ada camilan dan ada makanan. Dan di sana terdapat makanan. Kalau di kita di kampung Jawa, nasi gulai, sate, pokoknya yang berdaging. Setelah acara itu, orang yang soleh tersebut makan makanan tersebut, lalu ada yang menempel daging di dalam giginya tersebut. Tak nyaman. Sampai dia berjalan pulang, tidak merasa kurang nyaman dengan daging yang nyangkut di dalam giginya tersebut. Ditarik-tarik dengan lidahnya, tak kunjung tiba, tak kunjung bisa.
sangat menjengkelkan yang ada di sana. Ditarik nggak bisa. Sampai dia sampai di depan rumah seseorang, dia dapati ada pohon. Dia ambil satu ranting pohon tersebut itu. Lalu satu ranting itu dicongkelkan kepada daging yang menyangkut di gigi tersebut. Lalu daging itu terlepas dan dia terlepas dari rasa ketidakenan itu. Ternyata yang menyebabkan dia lama hisapnya bukan karena dia tidak bersedekah, bukan karena dia tidak sholatnya, karena memang dia soleh. Ternyata yang membuat hisapnya lama adalah satu ranting kering yang dia ambil tanpa seizin orang yang mempunyai. Bagaimana dengan kita? Berapa ranting yang sudah kita ambil tanpa seizin orang yang punya? Di sini diceritakan bahwasanya sahabat ingin membuktikan kepada para tabi'in, sholatku dengan sholat kamu sama, kitabku dengan kitabmu sama. Bedanya adalah aku beriman ketika aku melihat Nabi Muhammad SAW, dan engkau beriman ketika Nabi Muhammad sudah tiada. Dan bedanya adalah antara sahabat dengan tabi'in itu adalah aku menganggap dosa kecil itu sebagai dosa besar, sedangkan engkau menganggap dosa kecil tersebut remeh-temeh. Ternyata sebegitu luar biasanya para sahabat dalam memandang dosa-dosa kecil itu. Satu ranting kecil menyebabkan dia lama dihisap oleh Allah SWT. Padahal kalau seumpama orangnya tahu pun itu sudah ridho kayaknya. Buat apa satu ranting yang dibuat untuk mencongkel yang menempel dalam gigi tersebut? Akan tetapi itu malah yang membuat dia lama dihisap oleh Allah SWT, karena ketidaktahuan atau dia belum izin kepada orang yang mempunyainya. Bagaimana dengan kita ketika kita punya salah dengan orang lain? Maka disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW melalui Sayyidina Umar radhiyallahu an, ittaqu zulma, takutlah kalian terhadap zalim menzalimi terhadap seseorang. Fa inna zulma, sesungguhnya kezaliman tersebut zulumatun, menggelapkan. Baik itu menggelapkan di dunia ataupun menggelapkan nantinya di akhirat. Zulumatun yaumal qiyamah, menggelapkan dalam akhirat. Terus apakah sekelas Nabi Muhammad SAW yang khatimul anbiya, yang termasuk orang yang paling sempurna di antara manusia-manusia yang dikatakan baik, dialah yang terbaik dari jutaan manusia. Dia adalah Nabi pilihan, dan di antara sedikitnya ulul azmi, satu-satunya yang dijadikan pemimpin adalah Nabi Muhammad SAW. Apakah dia selamat dari salah kepada seseorang? Tidak. Hari Kamis Nabi Muhammad SAW menaiki mimbar 5 hari sebelum kematiannya. Apa yang dikatakan beliau? Idza satamtu irdun, ketika aku pernah mungkin mencambuk kuda, ternyata ujung cambuk itu mengenai kalian, maka balaslah sekarang. Ternyata ucapan Nabi Muhammad itu bukan tentang masalah khutbahnya, tentang ceramahnya di akhir hayatnya. 5 hari sebelum meninggal Nabi Muhammad menaiki mimbar, akan tetapi dia bersaksi, barang siapa yang pernah aku cambuk dulu, ketika saya mencambuk kuda, ternyata ujung cambuk itu mengenai kalian, maka balaslah.
Wa idza satamtu irdon, dan ketika aku pernah menyakiti kalian dengan kata-kataku, dengan ucapanku, hadza irdi, ini harga diriku, maka balaslah sekarang. Maka sampai ada yang diceritakan, ada yang sampai, saya ya Rasulullah, saya pernah dicambuk. Maka dibalaslah, sampai dibuka bajunya Nabi Muhammad. Ternyata apa yang dilakukan para sahabat? Nah, para sahabat tersebut mencium Rasulullah, karena ingin mencium, bertemu antara kulitnya sahabat tersebut dengan kulitnya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad juga bersaksi seperti itu, atas mengakui atas segala kesalahan. Lalu bagaimana dengan kita? Maka kita harus benar di dalam bersih di dalam hati kita, untuk melapangkan hati kita, menerima bahwasanya memang ketika kita memang mempunyai salah, maka akui sebuah kesalahan tersebut. Sekelas Nabi Muhammad, dia berani meminta maaf, apalagi kita. Dan berbicara tentang hati yang menjadi, mungkin kita pernah mendengar, adalah panglimanya tubuh kita. Kenapa hati menjadi panglima dari tubuh kita? Karena memang dari hati inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian atau cobaan kepada seseorang yang paling mengerikan. Mungkin kita sering mendengar ayatnya, mungkin kita sering membacanya, akan tetapi sedikit mungkin yang mentadabburi Al-Quran tersebut. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawah. Khatamallahu ala qulubihim, pertama kali yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala itu ternyata hatinya seseorang ketika ingin mengadab seseorang. Khatamallahu ala qulubihim, hatinya yang ditutup. Setelah hatinya ditutup, apa yang ditutup? Wa ala sam'ihim, telinganya yang akan dia tutup. Setelah telinganya ditutup, wa ala absarihim, matanya yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita lanjutkan ke belakang ayat tersebut, summum bukmun umyun, maka orang tersebut akan bisu untuk melakukan membicarakan tentang kebaikan. Lalu orang tersebut akan tuli untuk mendengarkan sebuah kebaikan, dan selanjutnya dia akan buta untuk melihat sebuah kebaikan. Hatinya tidak akan bisa dinasehati. Siapapun yang menasehati tidak akan mampu kalau sudah hatinya keras. Karena apa? Mulutnya sudah bisu, telinganya sudah tuli, matanya sudah buta. Percuma kita menasehati. Maka yang hanya bisa kita lakukan ketika kita ngerasa seperti itu, kita dinasehati tidak bisa, kita mendengar sebuah kebaikan tidak bisa, kita melihat sebuah yang baik malah kita mendoakan yang buruk. Ketika kita melihat nikmat orang lain ternyata kita merasa sakit hati, maka kita harus mulai melapangkan hati kita. Dengan cara apa? Mentadabburi Al-Quran. Mentadabburi Al-Quran itu satu ayat, kita coba pahami artinya apa, kita renungkan. Memang lama, beda dengan kita membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran sekali duduk mungkin bisa 1 juz, bisa 2 juz dan sebagainya. Akan tetapi kalau mentadabburi Al-Quran, kita bisa 1 jam dapat 2 ayat, 3 ayat. Karena kita akan lebih tahu, lebih mantap terhadap ayat yang kita baca. Sesekali kita itu, karena mentadabburi Al-Quran itu akan melunakkan hati yang keras tersebut. Sampai ada sebuah cerita itu, seorang pemuda yang datang kepada si kakek, lalu yang di depan danau. Nah, si kakek tersebut itu dicurhati oleh si pemuda tadi itu tentang kesusahannya, tentang keluh kesah hidupnya yang tidak enak.
Pokoknya hidupnya si pemuda ini nggak ada enaknya pokoknya. Maka dia diceritakan semuanya. Tapi respon yang didapatkan oleh si kakek tersebut ternyata hanya senyum manis kepada dia. Dia hanya tersenyum saja. Lalu si kakek tersebut itu masuk dan mengambil satu gelas. Nah, setelah itu dia ambil satu garam di tangan kanannya, lalu dimasukkan ke dalam gelas tersebut, yang mana gelas tersebut itu sudah diambilkan dari air yang jernih yang di depan danau tersebut. Ternyata danau itu danau yang jernih, yang sangat jernih, sampai airnya itu bisa diminum. Jadi diambilkan di sana, lalu garam yang satu genggam itu dimasukkan ke dalam gelas tersebut, lalu disuruh minum kepada si pemuda tadi. Apa yang dirasakan oleh si pemuda tadi? Asin, sangat asin, pekat sampai sakit ke tenggorokan, saking banyaknya garam yang dimasukkan ke dalam satu gelas tersebut. Lalu setelah merasakan itu, si kakek tersebut melempar lagi satu garam kepada danau tersebut. Lalu dia ambil seteguk air, lalu disuruh minum kepada si pemuda tadi. Apa yang dirasakan? Ternyata yang dirasakan oleh si pemuda tadi adalah segar, enak. Apa yang bisa kita ambil dari hikmah cerita barusan? Bahwasanya hati kita itu seperti segelas air itu. Kalau kita sesempit gelas itu, apapun yang menempa kita, kita akan merasa sakit, kita akan merasa ngeluh, kita akan merasa tidak pernah bersyukur kepada Allah. Karena apa? Kita akan tidak merasakan keenakan sama sekali. Karena apa? Hati kita sempit. Ketika diberikan masalah oleh Allah, ketika diberikan ujian oleh Allah, maka kita akan merasakan sakit yang luar biasa. Akan tetapi ketika kita coba untuk melebarkan gelas tadi, ya mungkin dipelan-pelan semangkuk, sebag, sampai kalau sampai bisa sudah di titik sedanau tadi, luar biasa. Kita tidak akan merasakan apapun ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Khotib pun kayak saya pun masih belajar untuk menerima itu. Karena apa? Semua orang saya yakin sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Tidak ada yang tidak diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk kesempitan hati ini juga adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagaimana cara kita untuk melunakkan hati yang keras ini agar bisa menjadi lembut dan mulai melebar dan tidak sempit lagi, agar apa? Bisa menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dua poin tadi bisa bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya, terutama bagi saya sendiri yang menyampaikan. Karena apa? Sebuah kebaikan itu tidak cukup disampaikan oleh orang yang baik juga. Orang yang tidak baik pun bisa menyampaikan. Karena ada dua kebaikan. Kebaikan untuk dirinya karena mengamalkannya, atau kebaikan yang disampaikan. Ini yang disampaikan kemarin oleh guru saya, bahwasanya apa? Kebaikan itu harus disampaikan meskipun kita masih belum baik. Karena apa? Agar kita tidak kecolongan keduanya. Kalau kita tidak menyampaikan, maka kita tidak melakukan kebaikan, orang lain juga tidak melakukan. Akan tetapi kalau kita menyampaikan kebaikan itu, seumpama kita belum bisa melakukan kebaikan itu, minimal orang lain telah melakukan kebaikan tersebut. Semoga bermanfaat dan semoga anak kita, anak cucu kita dijadikan anak yang soleh dan juga solihah. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan masalah kita diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah jalan keluarnya.